Kita lanjutkan lagi pembacaan kita dari salinan PP nomor 9 tahun 2021 di halaman 26. Nomor 4A, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A dan huruf B. Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan atau hasil penyidikan. 5. Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan pemeriksaan apabila setelah pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdapat data selain yang diungkapkan dalam pasal 8 ayat 3 atau pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 6. Ketentuan ayat 1 pasal 14 diubah, serta ayat 2 dan ayat 3 pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut. Pasal 14. 1. Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar berdasarkan hasil pemeriksaan dalam halaman 27 A. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. B. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. C. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Dalam buka kurung 0%. D. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. E. Wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Atau F. Pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nomor 2 dihapus, nomor 3 dihapus. 7. Ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 15 nomor 1. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan berdasarkan hasil pemeriksaan ulang terhadap titik 2 halaman 28 A. Data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termaksud data yang semula belum terungkap. Atau B. Keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nomor 2, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan berdasarkan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Nomor 8, ketentuan ayat 1 pasal 16 diubah dan pasal 2 ayat 16 diubah sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut. Pasal 16 nomor 1. Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 huruf A, ditambah sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut. Nomor 2 dihapus. 9. Ketentuan ayat 1 dan ayat 2 pasal 20 diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut. Pasal 20 nomor 1. Hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pasal 15, pasal 17, dan pasal 18 dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan ulang. Nomor 2.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibuat nota penghitungan. Halaman 29, nomor 3, berdasarkan nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak. 10. Ketentuan ayat 3 dan ayat 4 pasal 24 diubah, serta penjelasan ayat 1 dan ayat 2 pasal 24 diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut. Titik 2. Pasal 24, nomor 1. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebelum wajib pajak diberikan atau diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak apabila diperoleh data dan atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi wajib pajak. Nomor 2, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak untuk masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak sebelum dan atau setelah penghapusan nomor pokok wajib pajak atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Apabila setelah penghapusan nomor pokok wajib pajak atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak diperoleh data dan atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi wajib pajak. Nomor 3, surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan atau ayat 2, diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Nomor 4, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Halaman 30, nomor 12 ketentuan pasal 43 dihapus, nomor 13 ketentuan pasal 44 dihapus, nomor 14 ketentuan pasal 45 dihapus. Pasal nomor 15, di antara pasal 45 dan pasal 46 disisipkan satu pasal, yakni pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 45A. 1. Wajib pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali. Dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. 2. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak, paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan. Titik 2. A. Surat ketetapan pajak kurang bayar. B. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. C. Surat ketetapan pajak lebih bayar. Atau D. Surat ketetapan pajak nihil. Nomor 3. Jumlah lebih bayar yang disetujui wajib pajak. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, merupakan jumlah lebih bayar menurut wajib pajak yang disampaikan oleh wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nomor 4, surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Halaman 31, nomor 5, imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan A. Berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12. Dan B. Paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Nomor 6, tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang digunakan sebagai dasar penghitungan imbalan bunga adalah tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan imbalan bunga. 7. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, atau surat ketetapan pajak nihil sampai dengan tanggal diterbitnya surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali. Nomor 8. Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku ketentuan sebagai berikut. Titik 2. A. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan apabila terhadap surat keputusan keberatan pajak diajukan permohonan banding ke pengadilan pajak. Atau B.
Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga diberikan apabila terhadap putusan banding telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Pengadilan Pajak. Nomor 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian imbalan bunga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Halaman 32, nomor 16, ketentuan ayat 1, ayat 6, dan ayat 7 huruf D pasal 60 diubah, ayat 7 huruf C dan huruf E pasal 60 dihapus, dan penjelasan ayat 2 pasal 60 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan demi pasal, sehingga pasal 60 berbunyi sebagai berikut. Pasal 60 nomor 1. Berdasarkan hasil pengembangan dan analisis terhadap informasi data laporan dan pengaduan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nomor 2. Pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka. Nomor 3. Pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup dilakukan tanpa pemberitahuan kepada wajib pajak. Nomor 4. Pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada wajib pajak. Nomor 5. Dalam melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan, pejabat yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka berwenang, 2. A. Meminjam dan memeriksa buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. B. Mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. C. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang barang bergerak dan atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dokumen lain, uang, dan atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. D. Melakukan penyegelan terhadap tempat atau ruang tertentu, serta barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. E. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan sebagai melalui Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54. F. Meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan dan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan. Dan G. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan. Nomor 6. Ketentuan mengenai tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf D diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 7. Pemeriksaan bukti permulaan harus ditindaklanjuti dengan A. Penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. B. Pemberitahuan secara tertulis kepada wajib pajak bahwa wajib pajak tidak dilakukan penyidikan dalam hal wajib pajak telah mengungkapkan ketidakbenaran pembuatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. C. Dihapus. D. Penghentian pemeriksaan bukti permulaan dalam hal 1. Wajib pajak orang pribadi yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan meninggal dunia, atau 2. Tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Saya ulangi, nomor 2, tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Atau E. Dihapus. Halaman 34. Nomor 17, ketentuan ayat 2 pasal 62 diubah dan di antara ayat 2 dan ayat 3 pasal 62 disisipkan satu ayat, yakni ayat 2A, sehingga pasal 62 berbunyi sebagai berikut. Pasal 62 ayat 1. Untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Ayat 2. Permintaan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan apabila wajib pajak telah melunasi A. Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan. Dan atau B.
jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak. Ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak tersebut. Ayat 2A, pembayaran sejumlah pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa denda, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Ayat 3, jumlah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan jumlah kerugian pada pendapatan negara yang dihitung berdasarkan berita acara pemeriksaan ahli sebelum dilakukan pelunasan dalam rangka pengajuan permintaan penghentian penyidikan oleh Menteri Keuangan. Nomor 18, di antara pasal 63 dan pasal 64 disisipkan 2 pasal, yakni pasal 63A dan pasal 63B sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 63A. Ayat 1, wajib pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Halaman 35, ayat 2. Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak bertersertifikasi. Ayat 3, dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Wajib pajak diberikan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Nomor 4, penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nomor 5, Menteri Keuangan dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, melalui sistem administrasi yang terintegrasi dalam sistem di Direktorat Jenderal Pajak. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai A, tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, dan B, kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, serta lingkup pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak secara elektronik, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 63B, 1. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan atau ketetapan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam bentuk elektronik dan ditandatangani secara elektronik. Nomor 2, keputusan atau ketetapan berbentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkekuatan hukum sama dengan keputusan atau ketetapan yang tertulis. Halaman 36 ayat 3. Dalam hal keputusan atau ketetapan dibuat dalam bentuk elektronik, tidak dibuat keputusan atau ketetapan dalam bentuk tertulis. Ayat 4, tanggal dikirim atau tanggal diterima terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara elektronik merupakan tanggal pengiriman secara elektronik dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak atau sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman secara elektronik atas keputusan atau ketetapan berbentuk elektronik diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kita akan lanjutkan lagi ke bab 4 di episode berikutnya. Terima kasih.